Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali sequel dari Riddick dan sekarang kita masuk ke The Chronicles of Riddick. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Film dibuka dengan diperlihatkannya pasukan yang disebut Necromongers dan pimpinannya adalah Lord Marshall. Mereka menjajah dari satu planet ke planet lainnya untuk menguasai seluruh alam semesta. Siapapun yang menentang, maka kematian akibatnya. Di sebuah planet Six, sebuah pesawat yang dipimpin Tooms dari kelompok pemburu bayaran sedang memburu Riddick. Take a shot! Riddick. Tags, you got eyes on Riddick? Jesus. Dia melakukan pembalasan dengan menghabisi dua anak buahnya. You made 3 mistakes. Tom semakin terkejut karena Riddick sudah berada di dalam. Di bawah ancaman Riddick, Tom membuka mulutnya bahwa dia diperintah oleh perusahaan swasta dari Hellion Prime. Terungkap 5 tahun Riddick menjadi buronan dan bersembunyi di planet beku. Di planet Krematoria, seorang wanita cantik bernama Kyra dijadikan tahanan di sebuah penjara. Riddick menyusup ke planet Hellion Prime dan sempat dicegat pesawat keamanan hingga akhirnya dia berhasil meloloskan diri. Unrecognized craft. You need to follow me to Spaceport 6 for security inspection. Sosok Imam yang berhasil lolos karena bantuan Riddick di film pertama ternyata tinggal di planet ini. Saat pelarian, Riddick merahasiakan tempat pelariannya dan hanya Imam ini yang mengetahuinya. Itulah kenapa dia langsung memburunya karena dia yakin Imam telah mengkhianatinya. Imam terpaksa membuka mulutnya karena adanya ancaman penyerbuan ke planet ini. Riddick memaafkannya terlebih saat dia melihat anaknya yang masih bocil. Imam kemudian mengundang Aereon, utusan dari ras elemental dan para pengikutnya yang bertujuan meminta bantuan Riddick untuk menyelamatkan planet ini. She means you no harm. Aereon mengetahui bahwa Riddick berasal dari Furiat, ras manusia yang eksklusif dengan berbagai kemampuannya. Belum selesai pembicaraan, pihak keamanan planet ini berdatangan untuk menangkap Riddick karena dia dituduh sebagai mata-mata. Awalnya, Riddick merasa tidak peduli dan bukan urusannya untuk menyelamatkan dunia. Namun, saat Imam menyebutkan kembali Jack, wanita yang menyamar menjadi laki-laki yang dia selamatkan, Riddick akhirnya terdiam. Hal yang ditakutkan akhirnya terjadi. Pasukan Necromongers mulai melakukan serangan ke planet ini. We have heavy inbound. Pasukan Hellion tidak berkutik saat Necromongers menyerang planet ini. Imam dan keluarganya terpojok karena musuh sedang melakukan pembersihan.
Dia melihat salah satu dari mereka tidak mati saat sebuah pisau menancap di punggungnya. Imam akhirnya mati setelah dia berusaha menjauhkan musuh dari keluarganya. Raydick menemukan jenazah dan kalungnya yang terlepas dan melihat mereka telah membawa istri dan anaknya. Dan inilah Lord Marshall dengan jutaan pasukannya. Di antara pasukannya ada seorang jenderal bernama Vako dan istrinya Dame Vako. Lord Marshall dan tangan kanannya memberi kesempatan kepada penduduk planet ini untuk menyembah mereka dan menjadi pengikutnya di kehidupan baru yang diberi nama Underverse. Salah seorang di antara mereka meneriakkan penolakan hingga si Lord langsung mengambil jiwanya. Karena ketakutan menerima hal yang sama, akhirnya mereka semua berlutut. Tak diduga, Raydick tiba-tiba muncul. Dia tidak mau berlutut karena bukan berasal dari planet ini dan hanya ingin menantangnya. Vako mengizinkan dia bertarung dengan algojonya yang telah membunuh Imam. Saat Raydick hendak pergi, Lord mencegahnya. Pisau itu diberikan kembali kepada Raydick. Lord merasa mengenalinya. You think I'd remember? Anak buahnya diperintahkan untuk membawa Raydick ke hadapan para Quasi-Dead. Let me show you the way. Di ruangan ini terdapat ribuan orang yang disucikan dan dicuci otaknya agar mau tunduk kepada Lord. Sementara itu, Raydick masuk ke dalam ruangan Quasi-Dead untuk membaca pikiran sekaligus asal muasalnya. Selain tentang ingatannya terhadap Jack alias Kyra yang sedang dipenjara, terungkap juga mereka menemukan pikirannya tentang seorang elemental ras yang memperlambat penyebaran Necromonger. Lord dan tangan kanannya terkejut karena ternyata Raydick adalah seorang Furian yang masih selamat. Furian survivor. For all of us who bear the mark. Kill the Riddick. Sebuah pesawat yang mengejarnya tiba-tiba ditembak jatuh. Ternyata itu dilakukan oleh Toms dan anak buahnya yang kembali mengejarnya demi bayaran besar. What took you so long? Dibantu anak buahnya yang bernama F. Logan, dia menemukan Raydick dari alat pelacak di pesawatnya yang dibawa kabur oleh Raydick. Kali ini Raydick memilih untuk menyerahkan dirinya. Dan cerdasnya Raydick bisa menebak kalau mereka akan membawanya terbang menuju krematoria. Raydick sengaja mengalah karena dia ingin menyelamatkan Kyra. Sementara itu, Vako melakukan penglihatan dengan teleskop canggihnya untuk mencari jejak Raydick. Lord dan para petingginya melakukan perencanaan dalam misi selanjutnya menundukkan planet Helion 2 hingga Helion 5 yang ukuran planetnya jauh lebih besar. Untuk meminimalisir korban dari pasukan mereka, Lord memutuskan langsung menyerang Helion 5 sehingga planet lainnya akan menyerah tanpa perlawanan. Dia menugaskan Vako untuk memburu Raydick kalau perlu hingga ke ujung alam semesta. Dame berambisi untuk merebut tahta Lord dan digantikan suaminya ini yang menurutnya jauh lebih layak. Vako memperingatkan Dame untuk menjaga mulutnya karena ini sebuah konspirasi yang sangat berbahaya bagi mereka. Setelah menamparnya, mereka pun celepot. Lord memanggil Aereon untuk memintanya membaca keberadaan Raydick. Lord tidak mengetahui bahwa sebenarnya dia sudah bertemu dengan Raydick. Sementara itu, di dalam pesawat, hasrat F terpacu dan hendak mencelepot Raydick. Do you know you grind your teeth at night?
Mereka akhirnya berhasil mendarat di planet terpanas yaitu Krematoria. Dalam pengawalan ketat, Raydick dibawa menggunakan kereta luncur menuju penjara. Salah seorang anak buah Toms yang mengancam akan mengambil kacamata Raydick dilempar olehnya. Sampai di sebuah penjara bawah tanah. Toms kemudian meminta bayaran kepada penguasa penjara ini. Saat muncul tahanan lain dari arah belakangnya, ternyata Kyra membantu dengan melemparkan rantai. Kemudian muncul seorang tahanan lain, kita sebut dia Budi, yang sudah 18 tahun terjebak di penjara ini. Welcome to Crematoria. Saat Raydick masuk ke sel, si cantik Kyra mengejutkannya dari belakang. The name's Kira now. Sementara itu, Dem membawa Aereon untuk mempertanyakan kisah Raydick yang sebenarnya. Dia mengatakan ini berkaitan dengan sebuah ramalan 30 tahun yang lalu. Bahwasannya akan lahir seorang anak dari planet Furian yang akan menjadi penyebab jatuhnya penguasa yang diduga itu adalah Lord Marshall. Ternyata pembicaraan itu didengar pula oleh Vako dan seseorang yang sedang terbaring. Kembali ke penjara. Para tahanan berlarian ketakutan saat jam makan. Rupanya 2 ekor binatang buas dimasukkan ke dalam penjara ini. Yang menarik, saat binatang ini menatap mata Raydick, terlihat lensa kontak yang mereka gunakan sama persis. It's an animal thing. Saat petugas penjara mencoba mencelepot Kyra, ini yang dia lakukan. Raydick segera datang untuk menolongnya. Dia memberi pilihan untuk mereka pergi atau mati dengan cangkir kopainya. Giliran 2 penjaga lainnya, Raydick lalu menunjukkan sebuah besi kecil. Mereka pun akhirnya pergi karena ketakutan. Raydick dan Kyra terlibat kembali perdebatan. Kyra merasa telah dipermainkan setelah bergabung dengan para pemburu bayaran, sedangkan Raydick sendiri dikejar-kejar mereka hingga menghabiskan waktu 5 tahun di planet beku untuk menjauhkan mereka darinya. Secara berkala, penjara ini akan membuka ventilasi udara agar oksigen masuk ke dalam. Who the hell are you? Budi mengatakan kepada Raydick tidak ada seorang pun bisa keluar dari tempat ini. Saat Toms dan anak buahnya mengambil imbalan, si kepala penjara ini mendapat kabar buruk bahwa sebuah pesawat Necromonger sedang mengarah ke sini. Saat Toms bergelantungan di atas tali, Raydick langsung melompat. Dia melihat korban berjatuhan termasuk F yang sudah tidak berdaya. Terlihat di layar monitor 3 petugas penjara kabur dari tempat ini dengan membawa seluruh uangnya dan meninggalkan mereka untuk terbang menggunakan pesawat milik Toms. Giliran Raydick melakukan pembalasan. Raydick mengajak Kyra dan beberapa tahanan untuk berlari di kegelapan diikuti matahari yang mengejar mereka di belakang karena panasnya dapat membuat mereka tutung. Para penjaga penjara ini menyadari Raydick dan beberapa tahanan sedang berlari untuk mendahului mereka menuju hangar.
go. Satu penjaga dan satu tahanan menjadi korban akibat saling menyerang. Kini, Raidik dan yang lainnya harus memanjat bebatuan. Di luar dugaan, matahari muncul dengan cepat dan tidak ada pilihan selain bersembunyi di antara bebatuan. Raidik melakukan aksi gila untuk menyelamatkan Kyra. Mereka dibuat terkejut, ternyata Fako dan pasukannya telah tiba. Di sisi lain, mereka hanya punya waktu 3 menit sebelum matahari membakar mereka. Let's play. Come on! Dari 3 pihak ini, korban saling berjatuhan. Raidik sempat terbanting saat Fako menembaknya. Budi yang mencoba membantu menjadi korban keganasan Fako. Tersisa Kyra, sambil berlari dia meminta Raidik untuk kembali bangkit. Ketika Fako dan pasukannya mengepung Raidik, dia kembali dihantui sosok wanita yang memberinya kekuatan dan menampilkan Lord Marshall yang dianggap sebagai biang kehancuran rasnya. Bersamaan dengan itu, matahari muncul membuat Kyra tidak kuasa untuk menyelamatkan Raidik. Fako dan sebagian pasukannya segera menaiki pesawat dan tidak ada pilihan lain bagi Kyra untuk menyelinap di dalamnya. Raidik kembali selamat karena tangan kanan si Lord membawanya masuk ke dalam hanggar. Rupanya dia diutus oleh Lord untuk menjauhi Helion jika Fako gagal membunuhnya dan sebagai imbalannya dia tidak akan diburu lagi. Terungkap, dia menyelamatkan Raidik karena jati dirinya sebagai Resfurian seperti halnya Riddick. Dan kini dia memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada harus melayani kembali Lord. Raidik telah mengetahui sosok yang telah memusnahkan rasnya dan kini dia akan membalaskan dendam. Lord memberikan penghargaan kepada Fako yang dia anggap berhasil menuntaskan misinya. Padahal Fako sendiri diliputi keraguan apakah Raidik benar-benar sudah tewas karena dia sendiri menyaksikan kekuatannya yang begitu hebat. Get my armada off the ground. Di sisi lain, Dem merasakan seseorang yang menyenggolnya bukanlah prajurit biasa. He will kill us both before our due time. Awalnya, Fako ingin melaporkan ini kepada Lord. Namun, istrinya berpendapat lain. Menurutnya, kita beri kesempatan bagi Raidik menghabisi Lord, dan saat itu benar-benar terjadi, mereka bisa mengambil alih kekuasaan Necromonger. Final protocol. Execute on my order. Dan ternyata, istri dan anak Imam berhasil selamat dan kembali ke rumahnya. Lord melihat rekaman si pelacak yang tewas oleh seseorang yang menyusup ke dalam pesawatnya. Pasukan langsung dikerahkan untuk mencari keberadaannya. Dan rupanya, Kyra telah mereka cuci otaknya agar berpihak kepada Necro. Raidik tidak kuasa memendam amarahnya. Lord melakukan balasan dengan cepat.
Di luar dugaan, Kyra kembali muncul dan menghujam punggung Lord dengan sebuah tombak. Naas, Kyra dilemparnya hingga punggungnya tertancap sebuah besi. Saat itulah Vako hendak menghabisi Lord dan mengambil kekuasaannya. Vako. Dan kini Raydik dinobatkan sebagai penguasa Necromonger. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Chronicles of Riddick ini? Karena masih ada kelanjutannya, saya tidak akan terlalu banyak berkomentar di sini ya. Dan tentunya kita akan suruput Kopai dulu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.